Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dalam program 10 menit bersama Pendeta Evanson Manopo, hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021. Saya akan membawakan renungan dengan judul lagu Tenang Menghadapi Hidup Ini. Dalam pelukan rembulan, kala sinar kasih menembus dada, pintu hati terkuat menyambut segala gelap lenyap bersama beban. Tentram dalam lingkungan derita, sebab kasih setianya penuhi kalbu. Yesus berpesan di dalam firman-Nya, tenang menghadapi hidup ini. Tenanglah, Yesus selalu mendampingi kamu. Tenanglah, menghadapi kehidupan ini. Jalan dalam lembah kekelaman, bayangan maut menghantui kita. Tabah tenang menghadapi ini, sentiasa janjinya dipenuhi. Lagu ini saya ciptakan ketika saya berada di Jakarta, dan lagu ini merupakan kisah hidup saya ketika saya menerima Kristus dan digambarkan secara poetis. Hening malam dalam pelukan rembulan, kala sinar kasih menembus dada, pintu hati terkuak menyambut, segala gelap lenyap bersama beban. Tenang tentram dalam lingkungan derita, sebab kasih setianya penuhi kalbu. Yesus berkata di dalam firman-Nya, tenang menghadapi hidup ini. Dalam referensinya disebutkan tenanglah, tenang menghadapi hidup ini. Pada bait berikutnya, di situ dijelaskan tentang keberadaan orang-orang percaya di dalam kehidupannya, di dalam keberadaannya, bahwa kita juga selalu menghadapi segala mara bahaya, kelam malam, bayangan maut, dan segala sesuatu itu. Tetapi dengan Yesus Kristus kita akan memperoleh ketenangan, dan di dalam ketenangan itulah kita dapat menjalani kehidupan kita selalu. Pada renungan hari pertama di tanggal 6 Desember yang lalu, saya sudah membawakan tentang renungan tenang menghadapi hidup ini. Dan di dalam renungan tersebut saya menjelaskan tentang bagaimana suatu ilustrasi yang disampaikan tentang perlombaan atau festival lukisan dengan tema ketenangan. Dan di situ
lukisan yang memenangkan festival tersebut adalah sebuah lukisan yang mengerikan, di mana digambarkan badai begitu hebat, ombak gelombang yang tinggi, angin topan bertiup keras, tetapi ada seekor burung yang tenang berada di batu karang. Dia terlindung oleh batu karang tersebut dan menjelaskan bahwa Yesuslah batu karang kita, sehingga kita menghadapi segala badai kehidupan, ombak dan gelombang, kita akan tetap diselamatkan, dikuatkan, dan memperoleh ketenangan. Peristiwa kelahiran kembali saya di dalam Kristus terjadi pada tahun 1976. Ketika itu saya masih berada dalam persekutuan remaja di Gereja Masihi Injili Minahasa Jemaat Bethesda di Manado, dan ketika itu ada KKR yang diadakan oleh Pendeta Petrus Octavianus. Dan ketika itu kami Jemaat Bethesda, khususnya anggota-anggota remaja, mendapatkan tugas untuk menjalankan kolekte persembahan di dalam KKR tersebut yang diadakan di lapangan Ranotana. Ketika itu pada malam pertama kami mengikuti acara tersebut. Setelah selesai dengan menjalankan tugas membawakan kantong-kantong kolekte, kami berkumpul di belakang panggung dan bercandaria. Orang Manado bilang baku sedu. Tetapi pada hari yang kedua kami ditegur oleh pembina kami supaya kami tidak melakukan hal itu lagi. Kami harus menjalankan tugas sebagai pembawa kolekte, tetapi setelah itu kami harus dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dan ketika itu setelah selesai menjalankan kolekte, saya malah pergi ke lapangan yang paling belakang. Dan dari sana saya mendengarkan khotbah karena menggunakan pengeras suara yang begitu keras sampai tetap kedengaran. Tibalah saatnya setelah pengkhotbah membawakan firman Tuhan masuk pada altar call atau ajakan untuk orang-orang yang berdosa untuk datang bertobat menerima Kristus. Menjadi pergumulan di dalam batin saya, dan seolah-olah ada yang menahan saya untuk maju ke depan. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa, orang yang membutuhkan Yesus. Lalu kemudian saya maju ke depan. Sementara saya maju ke depan, teman-teman saya melihat saya dan mereka mengatakan bahwa bertobat nih ye. Tetapi ketika itu saya tutup telinga dan saya maju terus sampai ke depan. Hampir di depan oleh iringan sebuah musik dengan gitaris yang bermarga Karamoy, Om Edi Karamoy. Lagu yang disampaikan mengalun begitu indah, yaitu lagu Di Pintu Hatiku Tuhan Yesus mengetuk, bukalah hatimu dan terimalah Dia. Dan saya maju ke depan, saya kemudian menyerahkan diri saya berdoa, saya bertobat, saya mengaku dosa-dosa saya. Dan saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Dan ketika selesai acara, saya pulang dengan penuh sukacita. Setibanya di rumah, sudah larut malam, saya langsung berdoa. Saya mengucap syukur karena saya sudah diselamatkan. Dan istilah waktu itu adalah saya sudah lahir baru. Dan pada kesempatan ini, melalui kesaksian saya ini, saya juga ingin mengajak kita semua, jikalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah menjadi orang Kristen, tetapi belum pernah menerima Kristus secara pribadi, bukalah hatimu, karena di pintu hatimu Yesus mengetuk. Dan jikalau kita membuka hati, maka Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan masuk dan menyelamatkan kita. Terima kasih kiranya renungan pada hari ini membawa berkat bagi kita semua. Kita diberkati dan kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, hari ini hamba-Mu khusus berdoa untuk semua teman, semua saudara, semua handai tolan yang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mengetuk hati mereka
supaya mereka juga membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka diselamatkan dan mereka diberkati dalam kehidupan selanjutnya. Ketika dunia ini berakhir, ketika kiamat jadi, atau ketika Tuhan memanggil kami semua, kami berada bersama-sama dengan Tuhan di sorga loka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, pahlawan kami yang hidup. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebas.